Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita melanjutkan kajian bahasa Arab kita setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan materi kita pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahaminya. Amin. Ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim. ghairil Ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni Warzuqni fahma fahma. wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kajian kita pada malam hari ini bab ketiga yaitu isim mudzakkar dan muannas. Sebelum kita membahas tema ini, kita lihat dulu di halaman 25 ya, di buku manhaji. Silakan yang sudah punya buku di halaman 25 bisa dilihat ya. Di halaman 25 dan 26 itu merupakan pembahasan daripada latihan ayat 8 sampai 16 daripada surat Al-Baqarah. Di mana pembahasannya itu secara suku kata dalam menerjemahkannya ya, atau dalam cara menerjemahkan perkata.
yang di 2 pekan lalu kita telah membahasnya secara struktur bahasa, ya. Nah, ini kita akan baca se- sekilas aja ya. Kita akan baca sekilas aja di halaman 25 dari atas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, ini cara menerjemahkan perkata. Pertama, kata annas diartikan manusia. Man ini isim mausul ya, orang yang. Yaqulu berkata, kemudian strip siapa. Nah, ini maksudnya yang berkatanya itu ya. Siapa itu? Dia, maksudnya dia yang berkata sebagai fa'ilnya. Amanna beriman. Siapa yang beriman? Nah, nahnu, kami. Nahnu, kami. Wama, waknya dan maknya tidaklah. Huruf nafi ya. Kemudian bimu'minin, nah di sini diartikannya langsung beriman. Ya. Kemudian di ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata yukhadi'una diartikan menipu. Nah, siapa yang menipu di sini? Adalah Mereka yang kafir. mereka menipu. Amanu beriman. Siapa yang beriman? Nah, ini hum juga mereka. Wama waknya dan maknya tidaklah. Yakhda'un menipu. Siapa yang menipu? Hum ya mereka. Mereka. Illa kecuali anfusahum diri mereka. Anfusa sama hum. Anfusa itu diri, humnya mereka. Yash'urun merasa. Siapa yang merasa? Mereka. Mereka. Mereka merasakan. Kemudian di ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Kata maradun, nah, ini diartikannya penyakit. Ini kata benda ya, karena ada tanwin. Fazada ini 2 suku kata ya, Pak sama za. Zada, Pak-nya maka. Zada menambahkan. Siapa yang menambahkan? Dia. Ya, dia siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan penyakit kepada hati mereka. Alim, alimun, pedih. Kanu, nah ini di sini diartikan secara harfiahnya ada. Siapa? Dia, ya. Ya, mereka hum ya. Ya, jadi mereka ada. Nah, di sini kalau diartikan harfiah seperti itu. Yakzibun berdusta. Siapa yang berdusta? Mereka ya. Mereka. Hum. Mereka yang berdusta. Kemudian ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza wa-nya itu dan idanya ini dzarfuz zaman ya ketika. Qila qila ini eh, fi'il mabnil majhul ya, pasif ya, pasif. Ini dari qala yaqulu qila. Kalau qala berkata, kalau qila dikatakan. Gitu kan? Kemudian la janganlah tufsidu merusak. Nah, siapa yang merusak? Antum, Mereka. kalian ya. Nah, setiap kata kerja itu ada fa'ilnya. Nah, di sini yang merusak antum, kalian ya. Di al-ardi bumi qalu berkata. Siapa yang berkata? Hum, mereka. Nah, ini fa'ilnya. Jadi mereka yang berkata. Innama ya, inna sesungguhnya. Nah, ini menjadi satu kesatuan, diartikannya satu sesungguhnya.
Muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Itu ayat 11. Kemudian di ayat 12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah, ya. Innahum, sesungguhnya, ya ini dari inna sama hum. Inna, sungguhnya, humnya mereka, al-mufsidun, orang-orang yang merusak. Ya. Kalau tadi tufsidu itu kata kerjanya, kalau al-mufsidun itu orangnya. Ya. Eh, Asal suku katanya sama antara tufsidu dengan al-mufsidun itu sama dari fasada. Ya. Kemudian lakin, tetapi, yash'urun, tidak merasa. Siapa yang tidak merasa? Hum, ya kan. Mereka. Ada waw dengan nun, ya. Wawnya wal jamaah sebagai fa'il, ya. Mereka yang tidak merasakan. Kemudian di halaman 26 ini kita baca sekilas aja, ya. Ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata aminu ini fil amr, berimanlah. Siapa yang beriman? Siapa yang disuruh beriman? Ada wawu di situ, kalian, antum, ya. Kama ini kak sama mak, kaknya sebagai atau seperti, ya, maknya yang diartikannya asalnya maknanya apa? Tapi sudah diartikan kama menjadi satu kata, maknanya sebagaimana. Amana, beriman, telah beriman ini annas, manusia, qalu, nah qalu berkata, siapa yang berkata? Hum, ya, ada wawu di situ jamaah. Nah ini satu huruf hamzah berharokat fathah tapi dia sebagai istifham, pertanyaan, artinya apakah. As-sufaha, nah ini orang-orang yang bodoh. La ya'lamun, la ini tidak, ya'lamun mengetahui. Siapa yang tidak mengetahui? Hum, mereka, ya. Kemudian ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata laku artinya bertemu. Siapa yang bertemu? Hum, ya, mereka bertemu, ada waul jamaah situ. Amanu, beriman. Siapa yang beriman? Ada waul jamaah di situ. Perkataan, Mbak. Khalau, berpaling. Siapa yang berpaling? Ada waul jamaah, mereka. Jadi mereka yang berpaling. Syayatinihim, ini dua suku kata, syayatini sama him. Setan-setan mereka. Inna, sesungguhnya kami, ini in sama na, ya. Inna ini in sama na. Innya huruf taukid, nanya nahnu. Ma'akum, ya, bersama, ma'anya bersama, kumnya kalian, antum. Mustahziun, ya, mentertawakan, mengolok-olok, ya. Ayat 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yastahzi'u artinya mentertawakan. Siapa? Dia. Ya, karena di sini nggak ada waul jamaah. Nah, di sini ada huruf mudharaah iya, ya. Maka dia. Dianya laki-laki. Ya muddu, membiarkan. Nah, siapa yang membiarkan? Dia, huwa. Tughyanihim, ini dari tughyani sama him. Ya, tughyan itu kebingungan, himnya itu mereka. Jadi mereka yang bingung, ya. Yang kebingungan mereka, kegalauan mereka. Ya mahun. Nah, ini Mereka yang terulang kambing. terombang-ambing. Siapa? Mereka. Ya. Dan ayat terakhir, ayat 16, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika ini isim isyarah artinya mereka. Ishtarau ini fiil madhi, membeli. Siapa yang telah membeli? Ada waul jamaah, jadi mereka. Mereka.
ad-dhalalah itu kesesatan, bil huda binya dengan al huda petunjuk, fama nah ini pak sama ma maka rabihat nah rabihat ini beruntung, Tidak beruntung. tijaratuhum tijaratuhum ini tijaratu sama hum Dagangan perdagangan mereka. dagangan mereka kanu ada siapa mereka muhtadin mereka diberikan petunjuk. Nah ini sekilas saja di materi-materi yang sudah saya share kan sudah ada juga pembahasan secara struktur bahasanya dan juga terjemahannya. Ini supaya tidak kita lewati kita baca saja. Baik. Nah, kita akan masuk kepada materi bab ketiga Tidak. ya, yaitu al-mudzakkar dan muannas. Jadi salah satu bagian daripada isim ya, ada yang disebut dengan mudzakkar dan muannas. Ini adalah isim ditinjau dari segi jenis ya, jenisnya. Jadi ada dua, ada mudzakkar dan muannas. Jenis laki-laki itu mudzakkar dan jenis perempuan adalah muannas. Itu. Mudzakkar adalah kata ya kata isim yang menunjukkan arti laki-laki. Jadi suatu kata isim bermakna laki-laki nah itu disebut mudzakkar. Dan mudzakkar ini tidak memerlukan ciri. Ya, jadi tidak ada cirinya. Jadi nanti dilihat dari segi makna. Nah, kalau kita ingin tahu makna, berarti kita harus punya kamus. Nah, jadi yang belum punya kamus harus punya kamus, ya. Silahkan. Yang cukup lengkap untuk kita itu Al-Munawwir, ya. Itu yang akan membantu kita mencari makna, ya, seperti itu. Misalkan kata muslim. Nah, kata muslimun ini diartikannya kan seorang laki-laki muslim. Solihun, nah, seorang laki-laki yang soleh. Yang solih. Balik, yang baik. Masjidun, satu buah masjid. Nah, ini masjid kan nggak ada mudzakkar, nggak ada muannas ya. Masjid biasanya mudzakkar ya. Mukminun, nah ini satu orang laki-laki Yang iman. beriman. Talibun, satu orang siswa atau mahasiswa. Oke. Nah, adapun yang jenis isim yang kedua yaitu isim muannas adalah kata yang menunjukkan arti perempuan. Jadi suatu kata apabila bermakna perempuan atau digunakan untuk perempuan, ya misalkan Tak nama marbuta. orang ya, maka otomatis dia muannas ya. Misalkan contoh yang paling gampang untuk muannas itu adalah ada tak marbuto atau suatu kata yang diakhiri dengan tak marbuto. Apa tak marbuto? Itu tak yang bulat gitu. Muslimatun. Nah, ini muslimatun. Ini kan mudzakarnya muslimun. Nah, muannasnya muslimatun. Mukminatun. Kemudian solihatun. Nah, ini solihatun. Mudzakarnya kan solihun. Maktabatun. Nah, ini maktabatun. Mudzakarnya maktabun. Nah, Madrasatun. mukminatun. Nah, mukminatun. Mudzakarnya mukminun. Nah, talibatun ini muannas. Mudzakarnya talibun. Jadi bisa disimpulkan di sini yang namanya muannas tanda utamanya adalah diakhiri dengan tak Tak marbutoh marbuta. ya, tak marbutoh seperti itu. Walaupun nanti ada pengecualian ya, tidak semua kalimat yang ada marbutohnya itu mesti muannas ya. Kenapa? Apabila digunakan untuk laki-laki, misalkan nama Usama. Nah, Usama ini kan biasa dipakai untuk laki-laki ya. Gitu. Nah, misalkan Ubaidah. Nah, Ubaidah juga laki-laki. Jadi secara secara struktur huruf
itu bentuknya mu'annas, tetapi karena digunakan untuk laki-laki maka dia tidak mu'annas tetapi tetap mudzakkar. Muzakkar. Dan juga sebaliknya ada yang tidak ada tak marbutohnya tetapi karena digunakan untuk mu'annas maka dia mu'annas seperti Zainab. Nah, kata Zainab itu kan terakhirnya nggak ada tak marbutoh. Tetapi karena kata Zainab digunakan untuk nama wanita, maka kalimat Zainab itu juga mu'annas. Hindun. Nah, kata Jadi Hind itu kan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ha, nun sama dal ya. Tetapi karena digunakan untuk perempuan ya, tidak ada nama laki-laki Hindun ya. Yang namanya nama Hindun pasti perempuan. Ya. Karena digunakan untuk perempuan, maka kata Hindun, Zainab itu juga mu'annas. Untuk mu'annas. Itu pengecualiannya. Kalau Baik, Maisarah, Ustaz. iya. sama Ada pertanyaan? Aisyah. Suaranya kecil ya? Suara saya Enggak jelas, cukup. Ustaz. Jelas, Ustaz. tapi suara ibu-ibu bapak kecil nih saya dengarnya. Masa sih? Nah, nggak apa-apa. Karena saya di ruangan depan. Oke, lanjut ya. Sekarang alamatut ta'nis. Ciri-ciri mu'annas. Ciri-ciri mu'annas itu ada 3. Nah, kelompok yang pertama adalah tak, ya, yaitu at-ta marbutoh, ya. Tak marbutoh itu tak yang bulat, gitu ya. Maksudnya adalah diakhiri ta ta'nis marbutoh, ya. Jadi suatu kata yang diakhiri dengan tak ta'nis marbutoh, ya tak yang bulat, maka itu disebutnya mu'annas. Kata solihatun, mu'minatun, fatimatun. Nah, Fatimatu, Aisyatu. Nah, ini kalimat-kalimat ini diakhiri dengan tak marbutoh. Maka ini semuanya mu'annas. Kemudian di kelompok yang kedua, tanda mu'annas adalah ada alif al-maksurah. Aliful maksurah. Apa itu aliful maksurah? Alif maksurah adalah alif yang tertulis seperti huruf ya, tapi tidak bertitik. Nah, ya. Jadi huruf alif A, tapi tertulisnya itu ya. Nah, tapi ya tidak bertitik. Nah, dulu saya di kampung biasa disebutnya alif bengkok. Bahasa semua ini. Gimana, Pak? Ya, jadi dulu kalau saya dikenalkannya ini namanya alif bengkok katanya seperti itu, ya. Baik. Jadi semua yang diakhiri dengan bentuk iya tapi tidak ada titiknya dan sebelumnya itu berharokat fathah, misalkan kata Salma, ya kata Salma itu kan diakhiri dengan bentuk iya dan sebelumnya mim berharokat fathah. Nah, kata Salma, nah ini biasanya untuk nama perempuan, nggak ada nama laki-laki Salma, ya. Kemudian Sukro, ya. Nah, ini juga mu'annas. Hubla, ya. Sakro, ya. Sakro, ya. Sakro. Hubla, husna, ya. Hubla, husna. Itu, ya. Kalau hubla itu wanita yang hamil. Nah, ini yang hamil, udah pasti perempuan, ya kan? Hubla. Maka di sini nggak ada mudakarnya. Husna ini kan dari husnun, ya, baik, ya. Maka mu'anasnya husna, mudakarnya husnun, ya, seperti itu. Ini kelompok tanda mu'anas yang kedua yaitu setiap kata yang diakhiri iya, ya bentuk iya, tapi tidak bertitik. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga itu kata yang diakhiri dengan alif mamdudah. Apa alif mamdudah?
alif hamzah ya, alif ta'nis. Ya, jadi bentuknya ada hamzah sebelumnya alif sukun. Nah, jadi ada hamzah di akhirnya hamzah sebelumnya alif sukun. Misalkan kata baydau. Nah, itu kan diakhiri hamzah sebelumnya ada alif sukun. Kemudian kata sofra'u. Nah, itu ada hamzah di akhirnya sebelumnya alif sukun. Kemudian kata hamra'u. Nah, itu hamzah akhirnya sebelumnya alif sukun. Sauda'u. Diakhiri hamzah sebelumnya alif sukun. Nah, biasanya kalau alif mamdudah ini untuk kata sifat ya. Misalkan kata baydo. Ya, kata baydo ini sifat untuk mu'annas yang bermakna putih ya, baydo. Itu. Kemudian sofro. Kalau sofro ini kuning. Ya, kalau untuk mensifati mu'annas ya. Nah, isim mu'annas maka menggunakan sifat-sifat yang alif mamdudah ini ya. Kemudian hamro. Hamro ini warna merah. Sauda ini warna hitam. Nanti kita eh, akan akan kita praktekkan atau tahu cara mempraktekannya kalau kita sudah nanti masuk ke materi kalimat sempurna ya. Jadi kira-kira ini tanda tanda muannas ya yang bersifat umum yang harus kita ketahui ada 3 kelompok ini. Yang paling gampang adalah tak marbutoh. Ya. Seperti itu. Kemudian ada alif maksurah dan alif mamdudah. Jadi diperhatikan dari tulisannya saja untuk tanda muannas ini. Kemudian kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ya, silakan dibuka di halaman 28 ya, yang punya buku itu silakan dibuka di halaman 28 bagian bawah gitu kan. Ustadz, boleh tanya dulu nggak sebentar, takut lupa. Oh ya, boleh silakan Bu. Yang ini, yang mu'annas yang pertama, yang nama gitu. Kan yang di atas 2 baris itu solihatun pakai tanwin ya. Akhirnya tak marbutohnya pakai tanwin. Tapi yang Fatimatu sama Aisyatu itu domah doang. Itu kenapa Ustadz beda? Betul. Ini nanti masuk kepada isim ghairu munsharif ya. Jadi ada nanti bab isim yang tidak boleh bertanwin, Bu. Itu. Yang namanya isim ghairu munsharif. Nanti kita ada kaidah-kaidahnya itu lumayan banyak juga itu. Oh Nanti gitu ya. nanti kita Iya. pelajari. Oh iya, terima kasih Ustadz. Termasuk nama para nabi itu hampir semuanya mayoritas ya itu nggak bertanwin Oh iya. kecuali Nabi Nuh, Nabi Muhammad ya. Ya, kecuali Nabi Nuh, Nabi Muhammad itu yang boleh tanwin. Nuhun, Muhammadun. Selainnya Adam, Idris, Nuh, Hud, ya. Soleh juga boleh tanwin ya. Ibrahim, Yusuf, ya hampir mayoritas nama-nama nabi itu nanti masuk kepada isim ghairu munsharif yang terlarang untuk ditanwinkan. Nah, nanti ada bab sendiri kita akan belajar isim ghairu munsharif. Ya Ustadz, terima kasih. Ya. Kita lanjut ya. Ya Ustadz. Baik. Nah, kita akan bahas contoh-contoh ayatnya yang terdapat kata atau kalimat mu'annas ya. Nah, yang punya buku di halaman 28 bagian bawah. Yang tidak punya buku silakan lihat slide-nya dan sudah saya pisahkan di halaman setelahnya. Nah, ini ya. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, kita bacakan dulu ya. Kita biar dapat pahala ya. Ikuti saya ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama penggalan ayat. Ya, ini enggak lengkap ya, tapi penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 221. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Silakan, sama-sama. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum Walau ajabakum a'jabakum. walau ajabakum. Ya. Sekarang penggalan ayat surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa jahannam. Silakan. Wa may yaqtul mu'minam muta'amidan fajaza'uhu jahannam Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Baik. Kemudian surat An-Nisa ayat 17. Ini penggalan ayatnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Kemudian surat An-Nisa ayat 94. Penggalan ayatnya. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Dan terakhir, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda. Baik ya. Kita akan sebelum kita bahas analisa ayat-ayat contoh ini, perhatikan di contoh pertama penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 221 ada dua kata yang saya warnai merah ya. Yang pertama mu'minun, yang kedua musyrikin. Nah, ini kalau diperhatikan tidak diakhiri dengan tak marbutoh ya, maka ini merupakan isim yang muzakkar. Kata mukminun. Oke, saya mau tanya nih kepada siapa? Bu Aminah. Kenapa ini isim, Bu Aminah? Isim mukminun sebab ada Tanda isimnya apa, Bu? Tanwin, ya bukan tanwin. Ada tanwin, betul ya. Kata mukminun ini kan isim karena ada tanwin. Nah, ini perhatikan. Jadi materi pertama itu kan kita mengenal isim, tanda isim. Jangan lupa ya.
Ingat, Tanwin ya. ada isim ada 6 ya. Yang pertama diawali dengan alif lam, yang kedua diakhiri Dengan tanwin, tanwin ya. dan yang ketiga diawali huruf jer, yang keempat diawali huruf nida, yang kelima itu idhofah, yang keenam musnad ilaih. Nah, seperti itu. Itu jangan lupa ya tanda isim. Nah, mukminun itu tanda isim, dia kalimat isim karena tandanya tanwin. Kemudian ditambahkan sekarang dengan materi malam ini, dia isimnya mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Kata musyrikin sama dengan mukminun, dia juga isim karena diakhiri dengan tanwin. Cuman di sini bedanya tanwinnya kasroh. Kalau mukminun tanwinnya dhammah. Nah, ini sama-sama diakhiri tanwin maka dia isim juga. Kemudian setelah kita mengetahui kata mukmin dan kata musyrik merupakan jenis kata isim, selanjutnya kita tambahkan jenis kata isimnya adalah mudzakkar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Kemudian di ayat kedua ada satu kata yang saya garis merah, kasih warna merah, mukmina ya. Di sini juga diakhiri dengan tanwin ya, mukminan. Nah, ini juga isim karena tanwin, kemudian jenisnya mudzakkar ya, karena tidak diakhiri tak marbutoh. Kemudian di ayat ketiga aliman, kata aliman, nah ini isim juga karena diakhiri dengan tanwin. Tanwin. Kemudian jenis isimnya mudzakkar karena tidak diakhiri tak marbutoh. Orang yang Kemudian di contoh yang keempat, lasta mu'minan. Nah, kata mu'minan ini juga isim karena diakhiri dengan tanwin. Kemudian jenisnya isim mudzakkar karena tak ada iya. tamarbutoh di akhirnya. Dan yang terakhir, qiyaman. Kata qiyaman juga isim karena diakhiri tanwin. Tanwin. Kemudian jenis isimnya mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Baik. Itu penjelasan singkatnya. Mari kita analisa per kata. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 221. Silakan Bapak Ibu dihitung dulu jumlah suku katanya ada berapa ya, silakan. Sepuluh ya Ustaz. Ada berapa? 10. 10. Siapa lagi? Yang Mustami boleh di chat ya jawabannya. 11 Ustaz. 11. Baik. Ada lagi? Nah, Bu Suaibah 11. Ada lagi? Silakan di chat yang Mustami. Bu Sulaika 11 dan Bu Pak Suaib. Agus 11. Baik. Siapa lagi? Silakan. Bu Zulaiha tadi 11. Baik. Ada lagi yang mau jawab? 11 Ustaz. Bu Aminah berapa? 11. 11. Bu Aminah 11. Bu Tri Murtini 11 juga. Baik. Nah, ini mayoritas 11 ya. Nah, berarti ada dua jawaban, 10 sama 11. Kita lihat ya. Mari kita analisis sama-sama. Wala abdun. Baik, saya mulai kita diskusi ya dengan peserta yang mau aktif ya. Yang pertama Bu Aminah, silakan. Bu Aminah, wala abdun, berapa suku kata nih? 3 Ustaz. 3 yang pertama. Wa, la, dan abdu. Masya Allah, alhamdulillah, betul ya. Oh, di Jadi sini dong salahnya saya. wala abdun ini 3, betul. Wa, la, ini nama Abdun. ya. Kedua. Boleh dijelaskan Bu Aminah, wa-nya apa, la-nya apa, abdunnya apa? Wa huruf ataf, Betul. la huruf jer, abdun. Abdun nih. La, abdu apa abdun nih? Abdunnya apa Bu? Isim, fi'il? Kalau abdun ya isim.
Isim. Kenapa isim, Bu? Tanwin. Ada Tanwin. tanwin, betul ya. Saya ulangi. Wa-nya huruf, la-nya huruf, abdunnya isim. Baik. Tanwin. Wa-nya di sini kalau di i'rab Al-Qur'an disebutnya huruf istinafiyah ya, bukan huruf atop ya. Karena dia tidak maktub ke sebelumnya ya. Kemudian la-nya ini lebih kepada huruf taukid ya. Walaupun di i'rab Al-Qur'an disebutnya lamul ibtida, tapi dimaknainya lebih mendekat kepada taukid. Baik, terima kasih. Sekarang selanjutnya Bu Zulaiha, mukminun khairun, langsung. Mukminun khairun. Ini berapa sukata Bu Zulaiha? 2 Ustadz. Yang pertama, Mukminun isim mudzakkar mufrad mantap. khairun Khairun, khairun itu man'ud ya Ustaz. Na'at dan man'ud ya. kenapa? Itu na'at dan man'ud. Naat dan Isim ma'ruf, tanwin. betul. Naat ma'ruf itu apa, Bu? Coba jelaskan biar teman-teman yang baru bisa paham. Na'at itu sifat dan man'ud itu yang disifati. Jadi Betul. ya, Sifatnya mana, Bu? Khairun apa mukminun? khairun. 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 Berarti khairun naatnya, mukminun man'utnya yang disifati. Ya. Betul ya. Jadi mukminun khairun ini dua-duanya isim ya. Karena tandanya tanwin. Nah, jenis isimnya ini naat man'ut ya. Naat man'ut itu sifat ya. Yang sifat yang mana? Khairun. Nah, itu disebutnya naat. Man'utnya mana yang disifati? Itu mukminun. Baik, terima kasih Bu Zuleha. Kemudian mim musyriki. Mim musyriki. Silakan Bu Siti Kartika. Mim musyriki. Min musriki ada 2 kata. Ada dua kata. Yang pertama, Min sama musrikin. min sama musyrikin. Minnya apa? Musyrikinnya apa? Jenis kata apa? Minnya huruf j. Huruf jer. Musyrikinnya Musrikinnya isim. isim ya. Karena Isim ada huruf mudzakkar. jer. Diawali Iya, huruf jer atau dia juga ada tanwin. ada Betul. tanwin. Iya. Betul ya. Kemudian selanjutnya walau a'jabakum. Nah, ini disambung aja. Walau a'jabakum. Nah, ini tadi yang belum tercatat. Pak Agus silakan mau aktif. Oh, Mustami Pak Agus ya. Siapa lagi yang mau aktif? Kalau enggak, saya kembalikan ke Bu Aminah. Silakan Bu Aminah. Walau a'jabakum. Berapa Bu nih Bu? Walau a'lakum 3 Ustaz. 4. Ada 4. Yang pertama, Walau ya a'jabkum. terus. 1, 2, 3, 4 Betul Ustaz. ya. Walau a'jabkum. Wa, lau, a'jaba, sama kum. Nah, Kum. betul ya. Itu 4 suku kata. Wa huruf, lau Lau. juga Huruf huruf, ya. a'jabat. A'jaba. Nah, ini a'jaba apa nih, Bu? A'jaba ini madhi saya. Madhi. Fi'il apa? A'jab. Fi'il atau isim? Ada yang Fi'il tahu? Ustaz. Fi'il Fi'il, ini. fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madi ya. Hukumnya domir. Baik. Kita lihat penjelasannya ya. Penjelasan dari i'rab Al-Qur'annya. Nah, ini jadi wa-nya itu huruf istinafiyah. La-nya huruf ibtida. Abdunnya isim. Nah, diartikannya ini disebut huruf istinafiyah karena tidak diartikan atop. Kalau atop diartikannya dan. Nah, di sini kan diartikannya sungguh. Nah, jadi wa sama la-nya itu nyambung, diartikan satu, sungguh. Nah, gitu kan. Abdun itu budak laki-laki. Mukminun. Nah,
mukmin laki-laki, seorang mukmin laki-laki. Khairun lebih baik. Nah, isim. Min huruf jar, Dari musyriknya ini musyrik. isim karena ada huruf jar atau juga tanwin. Min itu diartikannya dari atau daripada, musyrik satu orang musyrik. Walau wanya huruf, launya huruf syarat. Nah, kalau di sini diartikannya dan, nah, huruf atop ya. Dan jika Walaupun huruf syarat. A'jaba ajab ini fi'il madi, kumnya domir muttasil antum. Nah, menarik di sini artinya a'jaba itu menarik. Nah, perhatikan di i'rab Al-Qur'annya yang berbahasa Arabnya. Wala abdun al-wawu isti'nafiyah. Harfun mabniun alal fathi. Nah, ini saya bacakan sekilas aja ya. Nanti kita belajar juga. Gundul soalnya. Walamu lamul ibtida. Maksudnya lamul ibtida itu lam di awal ya. Ibtida kan bada atau memulai. Harfun mabniun alal fathi. Nah, kita belum belajar mabni mu'rab ya. Mabni alal fathi. Wa abdun mubtada. Ini isim mubtada. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, nanti saya bagikan slide-nya ini. Nanti dibaca, dipahami. Ya, baik. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Satu ayat lagi ya, sebelum kita tutup. Silakan dihitung dulu. Wa may yaqtul mu'minan. Nah, ini berapa suku kata? An-Nisa 93. 12 Ustaz. Dua Ustaz. Kenapa? 12. Bu Julaiha 12. Oke, yang lain? Yang Mustami boleh catat. Boleh chat, Boleh, silakan. boleh sambil Ustaz, sambil nanya. Kenapa? Boleh sambil bertanya yang ayat pertama tadi. Ya Bu, silakan. Abdun mukminun itu juga bisa naat man'ut nggak Ustadz? Kan sama-sama tanwin Bisa tuh. juga itu Bu. Jadi kata mukmin itu naat ke abdun, gitu kan. Khairunnya naat ke mukmin. Ya, seperti itu. Ustadz, Bisa. makasih. 11 Ustaz. 11. Jadi ini abdun itu kan hamba ya. Hamba Iya. ini kan kalau dulu kan hamba saya itu ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman. Nah, kalau di sini wala abdun mukmin hanya hamba yang beriman seperti itu. Nah, hamba yang beriman itu lebih baik, khairun sifat lagi. Baik. Nah, yang di chat Bu Trimurtini 12, Bu Suaibah 12. Ada lagi? 11 saya Ustaz. 11. Baik, kita bahas langsung ya. Kita mulai dari bawah dah. Bu Siti Kartika, silakan. Wa may yaqtul. Nah, berapa suku kata nih, Bu? Ada 3. Yang pertama, Wa huruf, yang kedua, man juga huruf. Ya betul. Fikil ya. fi'il apa, Bu? Fikil madi. Fi'il madi apa mudhari? Ya mudore ada ya-nya. Ada iya ya, mudhari. Kalau ada huruf mudhara'a, anitu, anita ya, hamzah, iya sama ta itu fi'il mudhari. Wa Ya. may yaqtul, nah betul 3 suku kata, wa, man sama yaqtul. Wa-nya huruf, man-nya ini termasuk kalau nggak salah ini nanti isim mausul ya Mausul. atau istifham. Nanti kita lihat di Arab Al-Qur'annya. Baik, kita lanjut dulu. Selanjutnya Bu Zulaiha. Mu'minan muta'ammidan. Nah, silakan Bu. Mukminan, isim, nakirah, mufrad, muta'ammidan, sama. Tapi dia man'ut ke mukminan. Ya, betul.
Jadi dua-duanya ini dua suku kata, dua-duanya isim. Baik, karena diakhiri dengan tanwin. Kemudian selanjutnya ke Bu Aminah. Fajazauhu. Silakan Bu. Berapa suku kata nih Bu? Fajazauhu. Dua. Dua Ustaz. Fa dengan jazauhu. Dua apa tiga Bu? Ketiga ini. Udah, Bu-nya Ustaz. sendiri. Fajazauhu. Fa satu, Fajaza sama uhu. Berarti dua. jaza dua, uhu tiga ya. Hu tiga ya. Tiga, Pak. Jaja. Fa jazauhu. Nah, tiga betul ya. Yang pertama fa, yang kedua jazau, yang ketiganya hu. Hu domir. Hu-nya domir ya. Fa-nya huruf, jazau. Jazau apa nih? Isim fiil. Fi'il. Fiil apa Bu? Fi'il madi. Fiil Ilmadi. madi. Kenapa fiil madi? Tidak ada. Ada fa. Ada yang mau jawaban lain? Silakan. Apakah jazau Isim. benar fiil? Ada Isim. fa huruf jar. Siapa yang jawab isim tadi? Isim. Itu, Be. Ada domir. Betul ya, betul Bu Suaibah. Jazau di sini adalah isim ya. Ada hu ya, ada domir. Jazau. Kalau fiilnya jazaa ya. Nah, ini jazaa. Ini ada alifnya jaza panjang kan? Nah, ini adalah isim. Nah, gitu. Hu ada domir. Nah, punya domir. Kemudian jahannam ini satu suku kata isim. Khalidan juga satu suku kata isim. Fiha, fi-nya huruf jar, hanya dua. domir. Berarti berapa tuh? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Nah, kita lihat pembahasannya di I'rab Al-Quran seperti apa. Nah, waman, wa-nya huruf isti'nafiyah, man-nya huruf syarat. Ya, maaf ya. Jadi tadi saya sempat ragu antara istifham atau mausul, tetapi di sini adalah huruf syarat. Waman. Dan jadi man itu bisa mausul, bisa syarat. Di sini syarat ya. Yaqtul ya, yakni fi'il mudhari, mu'minan ini dua-duanya sama mutawil dan isim tanwin. Jadi waman barang siapa. Barang siapa. Ini ada syarat ya. Kemudian fajazauhu. Nah, ini fa-nya huruf jawab. Huruf jawab dari man. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya gitu kan. Itu. Jadi man-nya syarat, kemudian dijawab dengan fajazauhu, maka balasannya. Nah, si jaza ini balasan. Bukan membalas ya. Kalau fi'il membalas, tapi di sini balasannya. Seperti itu. Maka Jadi apa Ustaz balasan? Isim ya. Isim. Jazau ini isim. Kalau fiilnya jazaa. Nggak pakai panjang. Kalau jadi pendek semua. Jazaa. Nah, kalau sini kan jaza, ya panjang kan? Nah, ini isim. Jahannamu khalida. Nah, ini dua-duanya isim. Neraka jahanam kekal fiha di dalamnya. Huruf jar sama domir muttasil. Baik. Ustadz, Afwan boleh tanya yang ayat pertama tadi? Ustadz masih penasaran saya. Ayat pertama yang mana? Yang ini wal abdun, silakan Bu. Takutnya jawaban saya saat yang pertama tadi salah Ustadz ya. Yang khoin itu kan saya pertama jawabnya itu man'ut, naat man'ut. Tapi kayaknya kalau dari segi arti bukan Ustadz. Itu ayat itu yang mubtada yang mana dan yang khobarnya yang mana Ustadz? Oh, mubtada khobarnya mana? Kita lihat di i'rab Al-Qur'annya, ya. Jadi yang mubtada itu abdunnya, Bu. Ya. Jadi abdunnya yang mubtada, kemudian mukminnya itu sifat, khairnya khobar. Ya, gitu. Khobar. Nah, berarti berarti tadi khair bukan Jadi gini,
Yang menjadi sifat itu ada jadi gini, abdun mu'minun khairun itu adalah mubtada khobar ya. Yang menjadi mubtada itu abdunnya, kemudian disifati dengan mukmin, nah baru khobarnya khairun. Jadi Iya, khairun ini adalah khobar. khobar daripada abdun mukmin seperti itu. Iya. Tadi kan saya jawab yang pertama tadi kan khairun itu man'ut dari Nah, betul ya, betul. Ya, saya juga berarti keliru itu ya. salah kan ya Ustaz? Saya Ah, salah bet- kan? ya, saya koreksi juga buat saya juga. Iya. Jadi yang betul adalah abdunnya itu mubtada, mukminnya sifat ke abdun, baru khairnya khobar daripada abdun Khobar. mukmin. Iya. Seperti itu. Iya Ustaz. Iya. Ya, nggak apa. Saya juga kadang keliru. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, malam ini cukup dulu ya. Iya Ustaz. Ah, baik. Insya Allah nanti ini materinya saya share semua. Silahkan dipelajari di rumah masing-masing. Karena pekan depan sepertinya saya ada acara. Jadi nanti saya kabarin lagi. Kalau ada acara mungkin saya liburkan. Tapi materinya saya share semua ini untuk beberapa pekan. Jadi silahkan dipelajari. Biar nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang sudah lebih siap ya. Lebih lancar. Nah, biar lebih lancar. Jadi ini materi sudah saya bikin mungkin bisa sampai 3-4 pertemuan. Nanti saya kirim, silakan dipelajari. Cuman informasi awal sepertinya pekan depan libur dulu saya ada acara. Nanti saya kabarin lagi pada hari hanya insya Allah. Kurang Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah wawasan keilmuan kita dan menjadi ilmu Amin. bermanfaat. Silakan diamalkan, diajarkan lagi agar semakin bermanfaat ilmu ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di pekan-pekan depan. Semoga ada usia dan juga sehat walafiat. Kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.